Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membahas tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebelum saya bahas itu, kita bahas dulu ada apa saja yang bisa kita jadikan sebagai sumber hukum, ya. Oke, yang pertama itu ada Al-Quran, ya. Yang kedua ada hadis itu sendiri, yang ketiga ijma, dan yang keempat itu qiyas, ya. Yang pertama itu Al-Quran, ya. Al-Quran itu merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan suatu hukum, ya. Kemudian Al-Quran juga bisa disebut perkataan Allah yang merupakan sebagai petunjuk yang diwajibkan kita untuk berpedoman kepada Al-Quran. Yang kedua itu hadis yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau sifat yang itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling berhak untuk menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran, maka kedudukan kedudukan hadis atau sunnah itu menduduki tempat kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga itu ada ijma, ya. Ijma itu berarti kesepakatan ulama atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi ijma ini ada ketika Nabi Muhammad sudah wafat, karena tidak bisa kita cari hukum karena Nabi Muhammad itu sudah wafat, maka para sahabat itu melakukan suatu ijtihad, ya, sehingga menghasilkan suatu ijma. Ijma ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ijma bayani, yang kedua ijma sukuti. Ijma bayani yaitu apabila semua mujtahid itu mengeluarkan pendapat dan semua itu sepakat, sudah jelas bahwa semua itu sepakat dengan apa yang dimusyawarahkan itu. Kemudian untuk ijma sukuti itu ada beberapa dari mujtahid yang melakukan atau mengeluarkan pendapat, terus sebagian yang lain itu hanya diam, tidak protes, dalam artian berarti kan mereka diam itu setuju, maka disebut ijma sukuti. Yang keempat itu ada qiyas. Qiyas itu bisa kita samakan pengertiannya dengan perumpamaan, atau lebih jelasnya itu qiyas adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena ada sebab antara keduanya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, ya, secara umum itu fungsi hadis terhadap Al-Quran itu satu, sebagai penjelas dari pengertian yang ada di Al-Quran itu yang masih butuh penjelasan. Nah, itu fungsi hadis sebagai menjelaskan apa yang ada di Al-Quran. Oke, ada 4 alasan tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran yang bersifat qat'i al-wurud atau keberadaannya itu pasti dan diyakini. Yang kedua, hadis itu sebagai penjelas atau penjabar terhadap Al-Quran. Yang ketiga itu sikap para sahabat ketika mengambil hukum itu, yang pertama merujuk ke Al-Quran, baru setelah itu merujuk ke hadis.
Yang keempat itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, yang intinya bahwa beliau itu memutuskan perkara yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Sunnah, dan yang ketiga itu dari ijtihad atau bisa kita sebut ijma'. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama bayan taqrir, yang kedua bayan tafsir, dan yang ketiga itu bayan tasyri'. Yang pertama bayan taqrir. Bayan itu artinya penjelas, sedangkan taqrir itu ketetapan. Jadi yang dimaksud fungsi hadis terhadap Al-Quran itu bayan taqrir, yaitu memperkuat atau menegaskan kembali keterangan dan perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua bayan tafsir, yaitu menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am, dan mutlak. Yang pertama yang mujmal itu menafsirkan serta merinci ayat-ayat yang mujmal atau umum. Yang kedua mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat am atau umum. Yang ketiga memberikan batasan atau takyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Itu dari bayan tafsir itu. Yang ketiga itu bayan tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak ditetapkan Al-Quran. Maksudnya itu hukum yang belum ada di Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis. Nah, itu hadis itu mempunyai fungsi sebagai bayan tasyri' atau menetapkan hukum yang belum ada di Al-Quran. Contoh dari bayan taqrir, ya, itu kita pernah dengar ada hadis bunyan Islam alal khamsin, ya. Bunyan Islam alal khamsin itu menjelaskan tentang rukun Islam. Dan ada sholat, ada zakat, ya. Itu di Al-Quran juga sudah disebutkan wa aqimus sholat wa atuz zakah, ya. Jadi itu fungsinya sebagai penguat bahwa apa yang ada di Al-Quran atau perintah yang ada di Al-Quran itu, contohnya sholat, zakat, itu dipertegas lagi di hadis. Yang kedua bayan tafsir, contohnya itu tentang tata cara pelaksanaan sholat. Di Al-Quran disebutkan waqimus sholat atuz zakah. Nah, bayan tafsirnya itu shollu kama ra'aitumuni, ya kan, dan bla bla bla. Itu hadisnya menyebutkan sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, itu tata caranya dijelaskan oleh Nabi. Di Al-Quran belum dijelaskan sholat yang seperti apa. Nah, itu di hadis disebutkan seperti ini. Contoh kedua dari bayan tafsir yang bentuknya mengkhususkan yang bersifat umum, itu contohnya ada ayat Quran yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Ya, di situ diartikan bahwa Allah itu mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Ayat ini bersifat umum untuk semua orang, ya, orang Islam. Nah, dan ternyata ini ada pengkhususan sendiri bagi kalangan para nabi. Itu ada sebuah hadis yang berbunyi nahnu mu'asyirul anbiya'i la nuwaritsu ma taraknahu shadaqatun. Artinya kami seluruh para nabi tidak
diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Jadi para nabi itu ketika meninggal itu tidak memberikan warisan kepada anak turunnya, tapi itu sebagai sedekah. Yang ketiga itu bayan tafsir, yang memberikan batasan terhadap ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contohnya ada di surat Al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan tentang potong tangan terhadap pencuri. Ya. Di situ disebutkan wasaniqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri itu hukumannya dipotong tangannya. Nah, ini belum ada batasannya, tangannya apa, sampai 1 jari saja, atau sampai pergelangan, atau sampai siku, atau sampai lengan. Itu tidak dijelaskan. Nah, di hadis memberikan batasannya. Apa itu? Kita dengar dulu ya. Batasan yang diberikan oleh hadis yaitu sampai pergelangan tangan saja. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang ketiga yaitu bayan tasyri' atau menetapkan hukum yang belum ada di Al-Quran. Contohnya ada sebuah hadis tentang janin yang mati di dalam kandungan induknya ya. Ketika kita menyembelih hewan itu ternyata di dalamnya ada janin yang hidup, ketika janin itu meninggal ya itu ikut halal untuk kita makan. Itu belum ada hukumnya di Quran. Hadis memberikan hukum yang belum ada di Al-Quran. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.